Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah melalui YouTube GKI Surya Utama. Hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat dan kita akan merenungkan sebuah tema menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan life is full of surprises. Setuju saudara kalau hidup itu penuh dengan kejutan? Diam pertanda setuju ya saudara ya. Setuju ya saudara ya. Hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang terkadang membuat kita tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi karena kita begitu terkejutnya. Saudara, ketika kita mendapat kejutan yang manis dan menyenangkan, menurut kita tentu dengan muka sumringah, kita happy, kita menyambut kejutan itu. Kita mungkin mendapat kejutan karena jagoan kita masuk minimal semifinal Piala Dunia, saudara ya. Hari ini adalah finalnya. Saudara, kemarin kami ada pelayanan ke panti di Ciputat, pulang baca di beberapa tempat sudah siapin acara. Nobar apa noreng, nonton bareng begitu saudara ya. Malam ini, jadi sebelum Natal kita udah tahu nih siapa nanti juaranya Bapak Ibu ya. Terkejut, kenapa? Karena ternyata tim unggulan malah tersingkir. Sementara tim yang tidak masuk hitungan malah lolos. Itu kejutan. Tapi surprise, kejutan di sini bukan hanya soal itu saudara. Kejutan yang menggembirakan misalnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita dapat kenaikan jabatan, happy. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita dapat bonus dari kantor, senengnya setengah mati. Kita dapat door prize. Kemarin acara persekutuan terakhir doa kelompok di tempat kami ada door prize. Dan biasanya saya paling nggak beruntung kalau dapat door prize ya saudara ya. Tapi saya lihat sumringahnya yang hadir karena dapat hadiah. Atau saya juga suka lihat ada anggota jemaat di IG story. Pendeta juga main IG saudara ya supaya update sama anak muda. Terus ada yang men-share dapat kiriman, dapat hampers, dapat makanan. Tapi nggak tahu nih siapa pengirimnya. Ayo ngaku. Nah itu statusnya saudara ya. Jadi dapat surprise. Saya pernah satu kali lagi kepengen makan mie saudara. Di depan pagar pastori ada yang gantungin. Saya lihat dari siapa nggak ada. Wah saya bilang berkat Tuhan gitu ya saudara ya. Dapat surprise. Mendapat sesuatu yang kita harapkan senengnya luar biasa. Tapi bagaimana kalau yang terjadi itu sebaliknya? Kejutan yang kita peroleh adalah sesuatu yang terjadi di luar rencana kita. Kejutan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak kita kehendaki. Saudara, pandemi yang berlangsung nanti di Maret 3 tahun ini adalah sebuah surprise buat kita. Mengejutkan, tapi juga mendukakan kita. Bagi gereja di mana saya berada, GKI Citra, ini pergumulan yang begitu berat. Kalau search GKI Citra itu muncul, epicentrum pandemi 2020 itu sangat panjang. Ketika itu di 2020 saya ingat betul saudara. Dalam 1 minggu itu, waktu itu kan swab antigen, PCR, itu masih sangat jarang begitu ya. Rapid itu mesti nunggu berapa hari baru keluar. Sementara di jemaat kami sangat banyak yang terkena pada saat itu. Jadi kalau lihat di warta yang didoakan 20-30 orang pada saat itu luar biasa mengejutkan. Kalau saya ke rumah kita nggak bisa pelayanan kedukaan, tapi ke kuburan bareng-bareng sama rekan pendeta yang lain. Hari itu kami berangkat, doanya harus 4 meter. Lalu ketika pulang ke rumah saya cuci baju sendiri begitu saudara ya, pakai deterjen, udah nyuci baju, baru dikeringin, lalu kering, dapat telepon lagi, Glo siap-siap kuburan. Aduh, pakai lagi bajunya karena baju hitam-hitam gitu ya. Lalu pulang cuci lagi, besoknya telepon lagi, Glo siap-siap. Aduh, itu satu situasi yang begitu berat. Sampai ada seorang anak muda ketika pandemi di awal terjadi bulan Maret April itu kehilangan papanya, dia tanya WA kepada saya dan mengatakan, kenapa ya
Kak, papa saya meninggal. Dia itu orang baik. Dia sayang kepada mami, kepada koko, kepada cici, kepada saya. Kenapa dan kenapa? Itu pertanyaan yang dia kemukakan kepada saya. Sampai ada satu momen beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian dia WA lagi mengatakan, memang berat Kak, kehilangan papi. Tapi saya yakin Tuhan lebih sayang sama papi. Tuhan gak mau papi menderita. Sekarang kami harus melanjutkan hidup Kak. Dan tolong doakan kami. Saya mengatakan saya terus bawa dalam doa kamu dan keluarga. Nah saudara, itu surprise, kejutan di luar yang kita mau. Amat sulit bagi kita untuk menerimanya. Bisa jadi pertanyaan awal seorang anak remaja tadi juga jadi pertanyaan kita. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa harus saya? Dalam sebuah pelayanan kemarin itu ke Precious One, saya baru tahu ada Precious One itu untuk penyandang disabilitas. Di daerah Meruya, dekat dari sini saudara. Salah satu pengurus yayasannya bernama Bapak Martin Kristianto, kisahnya sudah ada di YouTube begitu ya. Ketika usia 9 bulan, Markus kecil ini dititipkan di asrama disabilitas oleh keluarganya. Mereka menuliskan sebuah alamat tapi alamat palsu gitu ya. Kayak lagunya saudara kita itu ya. Alamat palsu. Sehingga asrama tidak bisa mencarinya. Markus hidup di asrama tanpa kasih sayang. Penuh amarah, penuh dendam. Bahkan dalam YouTube-nya dikatakan sempat ingin mati. Karena dia pikir tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Dia juga kemudian marah kepada Tuhan. Kenapa harus saya mengalami ini? Disabilitas ini. Sampai singkat cerita di usia dewasa ada sebuah keluarga seorang yang mengenal Kristus yang kemudian menganggap Markus itu sebagai anaknya. Jadi ketika sang pendeta ini ditanya, begitu ya, di keluarga pendeta ditanya, itu siapa? Pendeta ini mengatakan, dia anakku. Markus yang awalnya penuh dengan kebencian akhirnya berproses, bisa mengenal penciptanya, menerima kasih, berdamai dengan diri sendiri dan mau mengampuni. Dan hari ini Markus menjadi salah satu trainer dan hidupnya memberkati banyak orang. Saudara, pertanyaan awalnya kenapa saya? Kenapa harus mengalami ini? Mengapa mendapat kejutan yang luar biasa ini? Dan akhirnya dia bisa menerimanya. Nah saudara, inilah hidup kita. Dan ini yang terjadi. Ini juga yang kerap kali menjadi respon kita. Dan kita kemudian mengeluh kepada Tuhan, bahkan mempertanyakan, tak jarang mempersoalkan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau tema minggu lalu bicara soal ragu, maka keraguan inilah yang kerap terjadi dalam kehidupan beriman kita. Kita mengatakan Tuhan itu begini dan begitu dalam sudut pandang kita, perspektif kita. Iman kita kerap bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan pemahaman tentang Allah juga seringkali bersifat dan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Oh Tuhan itu baik kalau keadaan kita baik. Tuhan itu luar biasa kalau kita mengalami sesuatu yang spektakuler, yang wah. Tapi menurut sudut pandang kita sendiri. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, surprise itu yang sebaliknya. Penyakit tidak sembuh-sembuh, usahanya rugi, masalahnya datang bertubi-tubi. Kita kemudian mengeluh dan bersungut-sungut. Kemudian bisa jadi kita mempertanyakan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Ini respon kita. Jadi respon kita seringkali bergantung pada kondisi yang kita hadapi. Dan semakin ironis, tidak sedikit dari kita yang kemudian meninggalkan Tuhan ketika doa yang dipanjatkan kok ya seolah tidak dikabulkan. Padahal kita sebagai orang percaya mestinya meyakini bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Perkara jawabannya apa? Itu otoritas Tuhan. Yang pasti jawaban itu tidak hanya baik, tapi terbaik dari Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu inginnya mengalami surprise yang menyenangkan dan menggembirakan. Tapi ternyata faktanya kita bisa berjumpa dengan hal yang sebaliknya. Tentu yang utama bukan soal situasinya, tapi gimana respon kita atas situasi.
Nah saudaraku, hari ini kita dibawa pada sebuah kondisi, pada sebuah situasi dan pergumulan seorang bernama Yusuf. Digambarkan dalam bacaan Injil yang kita baca, Yusuf itu juga mengalami surprise, kejutan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Saudara, nama Yusuf itu tidak terlalu sering dibicarakan, hampir jarang. Kalaupun ada, biasanya dalam drama Natal, ketika membawa Maria ikut sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Sekalipun nama ini kurang tenar Bapak Ibu ya, tapi tanpa nama ini, tanpa Yusuf, cerita Natal tidak akan terjadi. Oleh karena sedikit data tentang dirinya, maka tidak banyak hal yang diceritakan kitab suci tentang dirinya. Tapi dalam Injil Matius kita bisa menemukan kisah ini. Di dalam kisah yang dituturkan oleh Injil Matius, kita menemukan bagaimana Yusuf mengalami kejadian di luar dugaannya, surprise. Semula semua sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sejak masih kanak-kanak, ia telah dijodohkan dengan Maria oleh orang tuanya. Dan sebagaimana adat Yahudi, mereka besar bersama di kota Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Mereka kemudian disebutkan telah memasuki tahap kedua dalam jenjang kehidupan pernikahan, yaitu pertunangan. Saudara, jadi dalam masyarakat Yahudi ada 3 tahap pernikahan. Pada tahap yang pertama, biasanya kedua keluarga itu sudah setuju untuk menyatukan anak mereka menjadi suami dan istri. Ini seringkali disebut sebagai aspek kekeluargaan dalam pernikahan. Ya kalau dihubungkan, ya seperti dijodohkan, kedua keluarga udah setuju gitu ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda, emangnya zaman Siti Nurbaya gitu saudara ya. Enggak ya. Pada tahap yang kedua saudara, rencana pernikahan kemudian diumumkan kepada orang banyak, yaitu kerabat dan orang-orang sekampung. Bisa dibayangkan saudara, sekampung. Dan ini dimaknai dalam satu aspek sosial ranah pernikahan, semacam pertunangan. Nah pada tahap yang kedua ini, pasangan itu sudah terikat pada yang namanya perjanjian nikah, yang hanya bisa dibatalkan oleh kematian. Jadi sudah terikat seperti suami dan istri, tapi pada tahap ini belum diperkenankan berhubungan sebagai suami dan istri. Jadi mereka tetap harus menjaga kekudusan pernikahan, dan masa tunangan kurang lebih itu hampir setahun. Tahap ini dipandang sangat serius Bapak Ibu Saudara, dan tidak sembarangan orang bisa sampai pada tahap ini. Adat Yahudi ketika itu mengikat mereka selama 1 tahun di masa pertunangan, dan karena tahap ini serius, hanya hal yang luar biasa yang bisa membuat seseorang memutuskan untuk berpisah di tahap ini. Seorang wanita yang ditinggal mati tunangannya pada tahap ini bahkan disebut sebagai janda yang masih perawan. Sampai seperti itu. Itu tahap yang kedua. Sementara pada tahap yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pasangan ini sudah memasuki hidup bersama sebagai suami dan istri, dan inilah puncak dari pernikahan Yahudi. Tahap ini adalah aspek penyatuan dalam pernikahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Taurat. Nah kalau lihat ketiga tahapan ini, maka jelas Maria dan Yusuf ada dalam tahap yang kedua. Tapi disinilah kemudian disebutkan ada persoalan ketika Maria dikatakan mengandung. Dan mengandungnya Maria itu memberikan sebuah konsekuensi yang kurang baik bagi dirinya secara pribadi, bagi tunangannya, bahkan juga bagi semua keluarga besarnya. Pola pikir dan pandangan Yahudi pada saat itu memandang hamil sebelum menikah adalah sebuah aib yang besar. Dan mereka yang sebelum menikah sudah mengandung akan dicap secara negatif. Bahkan kecenderungan yang terjadi, hukum agama Yahudi itu sangat membenci wanita cemar. Ia dianggapnya gak setia, berkhianat, memalukan keluarga, dan hukumannya ekstrim. Kitab Ulangan menuliskan, Ulangan 22, dirajam dengan batu. Nah saudara, ini situasinya. Yusuf dan tentu saja Maria sadar dan tahu betul kondisi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi refleksi kita, bagaimana Yusuf merespon pergumulan ini. Saudara, Yusuf yang berhati baik dan tulus, dituliskan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Kepekaan Yusuf begitu luar biasa besar, dan itu sungguh sangat nampak di sini.
Dia belajar peka untuk memahami perasaan dan kondisi yang harus dialami oleh Maria. Bagaimana Maria bisa mengalami cemoohan, cacian, tanggapan negatif dari orang di sekitarnya. Dan ini yang menjadi perhatian Yusuf. Karena itu dituliskan dia berencana menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam. Yusuf yakin bahwa tak ada satu kesalahan pun dalam diri Maria. Tapi kendati demikian dia merasa tidak bersedia untuk menikah. Menjadi ayah bagi anak yang dikandung Maria secara legal. Karenanya dia berencana menceraikan Maria diam-diam. Saudara, perceraian diam-diam tidaklah lazim untuk dilakukan. Perceraian itu membutuhkan proses resmi. Dilakukan dengan surat cerai. Jadi rencana Yusuf yang diam-diam ini hendak menunjukkan bahwa Yusuf tidak ingin secara hukum mendakwa Maria sebagai pezina. Karena sekali lagi dia yakin betul tak ada satu kesalahan pun dalam diri Maria. Nah, saudara, kita melihat di sini ada kegalauan, ada kebimbangan Yusuf yang begitu berat. Ada dilematis pilihan yang harus Yusuf ambil sebagai keputusannya. Di tengah kebimbangan, di tengah kegalauan itulah dituliskan malaikat Tuhan hadir dalam mimpi Yusuf. Bahkan dia berkata di Injil Matius 1 ayat 20, 21 dan seterusnya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ini sebuah peneguhan yang begitu luar biasa. Peneguhan bahwa tidak hanya Maria, Yusuf juga dipilih dan diikut sertakan dalam rancangan Allah yang besar bagi dunia. Yusuf bahkan diberi tugas yang sungguh amat istimewa memberi nama Yesus pada anak yang akan dilahirkan Maria. Yesus adalah bentuk Latin dari terjemahan Yunani kata Yosua, Yehosua. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita, teman kita Yosua, Yehosua, itu luar biasa artinya, saudara. Karena setiap nama kita kan pasti punya arti, saudara ya. Nama saya Gloria, buntutnya Tesalonika, nggak dilanjutin Filipi, Kolose, Efesus, saudara ya, nggak muat di akte gitu ya. Lalu saya katakan, kok nama saya ini? Oh ya, biar hidup kamu menjadi kemuliaan, amin gitu ya. Awalnya nggak ada Glorianya tuh, saudara, adanya Tesalonika aja, sama nama orang tua saya Kus Hendrik. Terus panggilnya Tesa gitu ya. Terus saya bilang, kok ditambahin Gloria? Katanya pada zaman itu lagi ngetren Gloria Estefan. Oh, jadi harapan muka Latin gitu kan ya. Muka Latin, jago nyanyi gitu ya. Munculnya agak Jawa, nah itu kan ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang lagi etniknya gitu ya. Lalu kulit ya sawo-sawo mateng dah ya gitu ya. Nyanyi ya bisa-bisa dikit lah gitu ya. Tapi ada harapan dengan pemberian nama kita. Jadi kalau nama diberikan bahkan kepada cucu, kepada anak pasti punya meaning yang besar. Nama sekarang kan unik-unik ya. Saya pernah punya temen namanya Monitor. Saya bilang gak ada CPU-nya gitu ya. Namanya unik, saudara ya. Unik banget gitu ya. Terus ada teman saya lagi namanya Sedih Hati. Wah, jangan sedih hati dong, kita mesti girang hati gitu ya. Tapi ada meaning tersendiri lah begitu ketika diberikan nama itu. Nah, jadi nama Yesus, Yosua, Yehosua itu artinya adalah keselamatan itu adalah Allah. Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Dan itu digenapi melalui kelahiran Kristus. Yang dalam kitab Yesaya tadi dibacakan adalah sebuah penggenapan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara, ini ada sebuah pesan dari nama itu. Dan itu konkret ketika Yesus hadir dalam misinya untuk menyelamatkan dunia ini. Karena itu saudara, kita melihat akhirnya kita menemukan sebuah respon Yusuf atas kehadiran malaikat Tuhan. Bahwa menghadapi keadaan yang tidak terduga, menghadapi surprise dalam hidupnya, Yusuf menerima dan mengambil keputusan yang adalah buah imannya kepada Tuhan. Yusuf dikatakan adalah orang yang tanggap kepada Tuhan.
Dan setelah itu ketika ia dikejutkan oleh kedatangan malaikat Tuhan, maka firman Tuhan menuliskan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Jadi Yusuf langsung merespon apa yang Tuhan kehendaki itu dengan sebuah tindakan konkret, tindakan nyata seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Yusuf menerima panggilannya, ia taat. Dan ketaatannya diteguhkan ketika Yusuf yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Allah ketika ia menerima panggilan Tuhan. Ketika ia mengemban misi mulia menjadi ayah bagi bayi Yesus yang menjadi juru selamat dunia itu. Dan karena ketaatan Yusuf itulah rencana Allah berjalan dengan mulus. Keselamatan yang adalah inisiatif Allah untuk manusia kemudian terbuka jalannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, cerita kita berakhir sampai di sini. Tapi kisah ini, kisah Yusuf ini yang namanya tadi saya katakan hampir tidak banyak dibicarakan dalam Alkitab, membawa kita untuk berefleksi, saudara. Saya mengatakan ada 3 refleksi yang bisa kita lihat. Yang pertama, seperti Yusuf, kita pun kerap berhadapan dengan begitu banyak surprises, kejutan demi kejutan yang terjadi di luar rencana kita. Hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak seperti yang kita kehendaki, tapi inilah hidup ini. Tidak selalu pasti, tidak mesti bisa diduga, penuh kejutan dan dinamika. Tapi justru inilah konon yang membuat hidup menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk dijalani. Peristiwa Natal yang sebentar lagi kita rayakan karena kita masuk pada Advent yang terakhir saat ini, mengingatkan kita bahwa terkadang Tuhan itu bekerja tidak seperti yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tak jarang menempatkan kita pada posisi yang begitu tidak menyenangkan. Pengalaman Maria dan Yusuf, posisi mereka itu tidak menyenangkan, sulit. Ketika Yusuf mendapati Maria mengandung sebelum mereka resmi dalam ikatan pernikahan, itu posisi yang sulit. Tidak mudah. Dan inilah yang kita refleksikan dalam kehidupan kita yang kita jalani sesehari ini. Saudara, almarhum Pendeta Eka dalam salah satu refleksinya pernah menulis begini. Ada saja segi tragis, tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kesehatan kita tidak selalu baik. Usaha kita tidak selalu sukses. Kita berusaha keras menjaga kesehatan, sakit juga. Kita sudah berusaha keras bekerja dengan tekun dan jujur, ditipu orang. Atau tetap saja kita belum berhasil dalam segala hal. Kita diingatkan itulah dimensi lain dari kehidupan kita. Dimensi yang tidak selalu dramatis, romantis, dan spektakuler. Dimensinya sangat tragis. Ini sadar atau tidak disadari adalah bagian hidup kita. Itu refleksi kita yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, bahwa di tengah kondisi dan pergumulan demikian kita diteguhkan. Terus diingatkan melalui firman Tuhan bagaimana sikap yang terbaik ketika kita harus menghadapi kenyataan yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini bicara soal respon. Ada seorang tokoh bernama Lou Holtz mengatakan kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% gimana kita merespon apa yang terjadi itu. Dan kita dibawa di sini pada sikap Yusuf, respon Yusuf, yaitu belajar untuk taat. Matius 1 ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yusuf taat. Kalau Maria kita ingat Injil Lukas. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi saudara, baik Yusuf juga Maria terus berjalan dalam iman. Artinya terus percaya dan mengimani bahwa Allah yang disembahnya tidak pernah mengecewakan dirinya. Kasih dan kuasanya tidak terbatas, melampaui segala perhitungan akal manusia. Dan inilah perenungan kita. Kita berefleksi dari sosok Yusuf. Kita juga belajar untuk ikhlas menerima apapun yang ditentukan Allah. Betapapun berat dan sulitnya itu. Betapapun itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Menerima dan percaya Tuhan mau. Tuhan tahu yang terbaik. Menerima itu penting, saudara. Saya ini alumni COVID. COVID di Juli. Delta plus, saudara ya. Papa, mama, koko, ipar, saya, ponakan gak kita swab. Masih kecil 2 tahun.
Kena semua. Awal ketika saya tahu dan lihat hasil PCR, perasaan pertama, enggak lah gitu ya. Kan lagi nunggu hasil tuh ya sehari. Enggak lah, itu cuma batuk biasa. Enggak terima saudara. Jadi akhirnya apa? Mual-mual, muntah-muntah. Papa saya sesek sampai dibawa ke rumah sakit 14 hari. Rumah sakit susahnya setengah mati saat itu. Enggak terima dulu awalnya saya. Tapi ketika kemudian oke, saya positif. Saya kena delta ini. Saya belajar gimana supaya saya bisa bertahan. Makan sehat, minum madu dan segala macam. Berdoa pasti ya. Akhirnya pulih dan lebih cepat. Ketika menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin kuat. Jadi menerima. Dan di sini kalau kita melihat kehadiran Yusuf, Maria, pada akhirnya dalam ketaatannya menerima apa yang ditentukan Allah, ikhlas dan melihat pekerjaan Tuhan. Maka mereka bisa melalui perjalanan itu. Bahkan kehadiran Yusuf, Maria, bayi Yesus menjadi sebuah keluarga yang bukan saja diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi seluruh manusia. Kuncinya apa? Satu, taatlah, setialah, ikhlaslah menerima apa yang ditentukan Tuhan dan berjalan dalam iman kepadanya. Dan yang ketiga, saudara, setelah kita tahu ada situasi, yang kedua kita punya respon sikap yang terbaik. Yang ketiga, yakinilah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah arti Immanuel. Natal yang sejati adalah ketika kita meyakini bahwa Sang Immanuel itu hadir beserta dengan kita. God with us. Kata with ini penting. Tuhan itu beserta dengan kita. Hidup tidak selalu enak, nyaman, tapi tetap God with us. Hidup ini tidak selalu sukses, tapi tetap God with us. Kita tidak selalu sehat. Kondisi ekonomi kita mungkin sedang jatuh, tapi tetap kita percaya God with us. Kalau kita percaya Allah beserta kita, apapun dapat menimpa kita, tapi kita tidak akan kalah dan kita tidak perlu kalah. Kita selalu yakin Allah hadir sepanjang perjalanan hidup kita. Tapi saudara, memaknai Immanuel tentu tidak kemudian berhenti sebatas Allah menyertai kita. Tapi lebih dari itu, kalau kita sudah disertai Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk Sang Immanuel? Mari kita memusatkan diri pada kehendak-Nya. Mari mengutamakan Dia dalam hidup kita. God center, bukan self center. Andaikan Yusuf itu self center, saudara, Maria diceraikan diam-diam. Persoalan sepertinya selesai. Tapi tidak demikian alur ceritanya. Yusuf memilih dengan keyakinan Allah menyertainya, memusatkan diri pada kehendak Tuhan. God center. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai hamba-hambanya. Melihat karya Allah yang menakjubkan dalam peristiwa yang kita hadapi. Saudara, tema kita hari ini adalah menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Kita masih ada dalam penantian kedatangan Sang Immanuel. Advent itu selalu punya dua sisi. Menanti Dia yang sudah datang dan menanti Dia yang akan datang. Hari ini kisah Yusuf membawa kita pada 3 perenungan. Yang pertama, hidup itu pernah penuh dengan surprise, dinamika. Mari kita maknai kehidupan dan melihat pekerjaan Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Yang kedua, mari kita belajar untuk terus percaya, menerima dengan ikhlas apa yang ditentukan Allah, karena yakin rancangannya yang terbaik. Ada maksud dari setiap peristiwa. Dan yang ketiga, Natal yang sejati adalah ketika kita meyakini Sang Immanuel hadir beserta dengan kita. God with us. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memaknai apa arti Natal yang sejati ketika Ia, Sang Immanuel, hadir dalam hidup kita. Percaya dan yakinilah itu. Berilah ruang karya Allah dalam hidup kita. Itulah makna menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Tuhan memberkati. Amin.